أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan materi kita, ya, berkaitan tentang al-muhadharah, yaitu sebuah ilmu dan keterampilan berbicara dan tampil di depan umum, baik menyampaikan ceramah agama, khutbah Jumat, dan yang serupa dengannya. Kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya tentang komposisi ceramah yang terdiri atas 3. Kita flashback dulu. Yang pertama muqaddimah, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Muqaddimah itu dalam kurung pendahuluan, ya, durasinya mungkin 1 sampai 2 menit saja. Ya, kalau 3 menit sampai 5 menit terlalu panjang mungkin. Dan tergantung juga situasi dan lamanya ceramah yang diamanahkan kepada kita. Oke, kalau ceramah tausiah yang panjangnya 1 jam, bisalah mukadimahnya itu 3 menit sampai 5 menit. Ya, disesuaikan ya. Tapi kalau khutbah Jumat durasinya cuma 10 menit, 15 menit di masa pandemi ini, janganlah ambil mukadimah terlalu panjang ya. Oke, muqaddimah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan, yaitu inti isi materi dari ceramah tersebut, khutbah tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Muqaddimah, pembahasan dengan penutup. Kalau kita mau urut dari aspek pertama dan terakhirnya kita sampaikan, inilah urutannya. Muqaddimah dulu, baru pembahasan, baru penutup. Tapi kalau mau kita urut yang mana waktu yang paling panjang, kalau tadi itu dari aspek anunya ya, pertama kali disampaikan ya, muqaddimah, pembahasan, penutup. Tapi kalau di aspek yang mana durasi yang paling panjang, tentu yang pertama adalah pembahasan, dan yang kedua adalah muqaddimah, dan yang terakhir itu penutup yang paling terakhir. Bisa Anda lihat slide sebagai berikut ya. Muqaddimahnya itu ya sekitar 2 menit. Oke. Kemudian ceramahnya bisa 11-12 menit ya. Penutupnya bisa 1 menit sampai 2 menit ya. Jadi muqaddimahnya 2 sampai 3 menit, anggaplah 2-3 menit. Kemudian pembahasannya 10 menit. Kemudian penutupnya 1 menit ya, 13 menit kurang lebih. Nah, ya. Itu secara umum bisa ditambahkan lagi sesuai dengan durasinya. Ketika Anda besok-besok dipanggil untuk ceramah, tanyakan berapa menit dikasihkan ke kesempatan, dan bagi 3 memang. Muqaddimahnya berapa, pembahasannya berapa. Nah, pembahasan itu kurang lebih dia jatahnya 80 sampai 90%. Nah, muqaddimah itu sekitar 5 sampai 7%. Oke, penutup itu ya sekitar 3% dari waktu yang disampaikan ya, dan seterusnya. Oke. Itu
pengantar umum, mukaddimah pembahasan dan penutup, ya, penutup. Jangan mukaddimahnya terlalu panjang, oke? Atau penutupnya juga terlalu panjang, ya. Intinya adalah pembahasan yang paling panjang, kemudian mukaddimah, baru penutup. Kemudian adik-adikku, sebagaimana tugas yang kami sampaikan kemarin, ya, yaitu tentang unsur-unsur mukaddimah, unsur-unsur pembahasan dan unsur penutup. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang unsur-unsurnya mukaddimah. Silahkan buka kembali, Anda bisa pause sudah ini. Silahkan sebelum Anda lanjutkan mendengar lanjutan materi ini, ambil kembali catatan Anda yang Anda telah kirim lewat via Classroom. Kemudian centang kalau misalkan Anda sesuai dengan yang saya sampaikan, dan kalau tidak, sampaikan di sampingnya. Misalkan Anda tulis mukaddimah, unsur-unsur komposisi mukaddimah itu ada 3. Salam, hamdalah, dengan solawat. 3 kan? Ternyata yang saya sampaikan sebentar adalah ada 6. Ada 6. Centang itu dan tambahkan 3 di sampingnya, ya. 3 sampingnya. Jadi kalau muhadarah itu tidak terlalu banyak tugas-tugas secara tertulis, ya. Hanya dibutuhkan pemahaman, dan pada intinya muhadarah adalah bagaimana praktek, tampil di depan umum yang sebenarnya. Mukaddimah atau pendahuluan, minimal ada 6 poin yang wajib Anda sampaikan. Ditambah 4 sunnah yang bisa Anda tambahkan. Ya, jadi saya bagi 2, ya. Ada yang wajib, harus, ya. Istilahnya sudah menjadi tradisi kita, minimal 6 itu standar. Dan ini 6 singkat sekali. Dan bisa tambahkan 4. Kalau Anda mendengarkan mukaddimah bahasa Arab saya, minimal tadi itu ya sudah ada 6. Kurang lebih ada 6 yang saya sampaikan. Ya, oke. Yang pertama, ya, centang buku catatan Anda, ya. Tugas Anda. Kemudian setelah itu foto kembali dan kirim via Classroom supaya langsung saya nilai setelah membacanya, setelah memeriksanya, ya. Jadi tugas Anda ini tak usah buat kertas yang baru, karena ini Anda tulis di buku catatan, jangan di kertas, ya. Minta maaf, jangan di kertas, di buku catatan supaya tidak hilang, ya, buku catatan. Kemudian tugas Anda yang Anda kirim minggu lalu, kalau yang belum berarti minta tolong langsung dikirim juga, ya. Langsung 2 Anda kirim supaya Anda dapat nilai. Begitu, ya. Bagi yang sudah kirim, sudah ada beberapa yang saya lihat kirim lebih dari setengah, alhamdulillah, terima kasih. Maka yang saya sampaikan ini, kalau ada, centang. Kalau ternyata tidak ada, kasih kali. Kalau misalkan belum ada, tambahkan di sampingnya. Tambahkan di sampingnya. Dengan kasih tanda panah atau warna tinta yang lain. Bisa sama warna hitam, tetap biasa kan ada pulpen warna hitam agak tipis, ada yang ini agak tebal, atau bisa warna lain, biru atau merah dan sebagainya. Saya ulang, kalau ada, kasih tanda benar. Kalau ternyata bukan itu, salah, kasih tanda kali. Kalau misalkan ada tambahan, kasihkan tambahan itu. Yang pertama, mukaddimah itu yang pertama harus ada adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalah yang Anda tulis, centang. Kalau tidak, cukup tambahkan saja. Kasih tanda panah atau kasih warna yang lain, ya. Yang kedua, salam. Assalamualaikum. Itu yang saya sampaikan. Yang ketiga, hamdalah atau tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ketiga. Kalau ada hamdalahnya, centang, kasih benar. Yang keempat, salawat. Wassalatu wassalamu atau Allahumma salli ala. 4. Yang kelima adalah doa, baik kepada keluarga Rasul, doa kepada sahabat, atau doa kepada umat Islam secara umum.
Tadi saya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin. Kemudian saya bilang wa ala alihi wa sahbihi, alihi keluarganya, wa sahbihi sahabat-sahabat Rasul, wa man ihtada bi hadihi, itu umat Islam secara umum. Itu. Berarti doa. Setelah itu ada namanya penutup dari muqaddimah, finishnya, batas akhirnya, amma ba'du. Jadi ada amma ba'du. Panjang, amma ba'du. Oke. Amma ba'du itu bisa Anda ucapkan amma ba'du, tetapi benar juga kalau Anda bilang amma ba'd. Jadi dua. Amma ba'd, amma ba'du. Bahkan terkadang juga orang-orang Arab supaya cepat wa ba'du. Wa ba'd. Gitu ya. Jadi empat anunya. Bisa amma ba'du, bisa amma ba'd. Ada wa ba'd. Ada wa ba'du. Itu ya. Wada'tu. Itu. Ini adalah 6 poin. 1 basmalah, 2 salam, 3 hamdalah, 4 salawat, 5 doa, 6 amma ba'd. Centang kalau benar, kalau belum Anda tulis, tambahkan di sampingnya. Itu yang wajib. Tapi ada 4 poin yang juga dikatakan saya anggap itu sunnah. Boleh Anda tambahkan. Yang pertama, ta'awuz. Boleh. Anda ta'awuz baru basmalah. Oke? Kemudian Anda tambahkan syahadat supaya lebih tepat. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Boleh tambahkan. Lebih bagus lagi, namanya sunnah. Tapi kalau mau paling pendek itu tadi cukup 6. Oke? Tambah yang kedua, kalau tadi syahadat. Kalau ta'awuz tadi sebelum basmalah. Kalau syahadat posisinya setelah hamdalah. Setelah hamdalah. Oke? Kemudian sunnah berikutnya adalah sapaan. Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan. Ya kan? Misalkan mau datang presiden ini. Presiden Republik Indonesia. Atau Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati, gitu ya. Para donatur yang kami muliakan, orang tua santri. Ini namanya sapaan. Sapaan, ya. Oke, sapaan. Kemudian yang keempat, sunnah juga Anda tambahkan, kalau Anda tambahkan pantun. Pantun, ya. Pantun pembuka sebelum Anda berceramah. Ya, sebelum Anda menjelaskan ceramah Anda lebih lengkap. Oke. Misalkan ada senior-senior Anda membuat pantun, ya. Pantunnya singkat sekali, ya, tidak apa-apa. Dia katakan misalkan kita Anda bilang katakan itu setan lempar batu. Jangan setan, tidak baru. Misalkan Arif lempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada begitu. Ada begitu. Lempar batunya itu. Lempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Gitu ya. Ada namanya pantun pembuka. Atau bahkan pantun penutup nanti juga boleh. Boleh ya. Burung Garuda, burung cendrawasih. Demikian dan terima kasih. Bisa begitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Tapi ini penutup, ya, penutup ya. Ya, pantun juga bisa di depan, ya, depan. Jadi itu tadi bisa Anda tambahkan 4 ini. Saya ulang, yang wajib itu ada 6, yang sunnah itu tambahan ada 4. Oke, saya ulang, yang wajib itu basmalah, salam, hamdalah, salawat, doa, dan amma ba'd. Amma ba'd itu dalam kurung kalimat penutup mukaddimah. Dan sunnah atau tambahan itu ada 4, ta'awudz, syahadat, sapaan, dan pantun. Oke? Kalau Anda tulis syahadat, itu. Ya. Jadi silahkan kertas Anda yang Anda kumpulkan kemarin, foto dan kirim, tinggal dicentang kalau benar, kalau salah, kemudian tambahkan di sampingnya supaya catatan Anda lengkap. Saya sebenarnya memberikan tugas itu bukanlah tugas semata, tapi saya hanya
menyuruh Anda membuat catatan supaya Anda bisa pahami. Supaya Anda bisa paham, bukan sekedar tugas cari di sini, cari Google berapa lembar, pilihan ganda, esai, tidak ya. Saya hanya tugasin dalam bentuk catatan, sehingga yang Anda catat minggu lalu centang saja, centang atau kasih kali atau tambahkan. Tinggal di bawahnya instruksi saya adalah, karena mukaddimah, unsur dari mukaddimah itu ada 10 ya. Wajib ada 6 yang wajib, ada 4 yang sunnah. Oke, saya mau Anda urut 1 sampai 10. Ya, saya urut 1 sampai 10. Saya urut sampai 10. Ya, silahkan tulis 1 sampai 10 mukaddimah tersebut. Misalkan urutan pertama 1 basmalah dalam kurung wajib. Apa tadi? Yang kedua? Apa tadi? Oh, itu salah. Ini salah. Harusnya 1 jangan langsung basmalah. 1 ta'awuz. Karena sebelumnya basmalah ta'awuz. 1 ta'awuz dalam kurung sunnah. Garis miring tambahan. 2 basmalah. Ini yang wajib. Sudah basmalah apa? Sudah basmalah apa? Dan seterusnya. Saya berikan clue. 3 itu sapaan, menyapa dalam kurung sunnah. 4 salam dalam kurung wajib sampai 10. Jadi cocok-cocokkan ini, yang wajib 6, yang sunnah 4, dan ini sunnah sisipkan. Kira-kira di mana posisinya dari 6 ini? Ya, seperti ta'awuz sebelumnya basmalah. Berarti apa? Letakkan sebelum basmalah. Kalau basmalah 1, berarti ta'awuz menggeser posisi basmalah yang urutan pertama 1, berarti basmalah posisi kedua. Begitu ya. Syahadat di mana posisinya? Sapaan di mana? Tadi saya berikan clue. Pantun juga di mana? Saya tadi berikan clue. Ya, itu ya. Silakan. Dan sebenarnya ini bisa tidak terlalu mengikat ya. Mengikat. Sapaan itu bisa misalkan setelah basmalah, bisa setelah salam, itu tergantung kita. Pantun juga begitu, bisa setelah ini, bisa sebelum ini, dan lain sebagainya. Saya mau bagaimana kreatif Anda ya. Oke, ini mudah sekali. Yang pertama tadi, centang atau kasih kali atau berikan tambahan dari catatan Anda, poin-poin yang kurang. Yang kedua tadi apa? Tugasnya singkat saja. Tuliskan 1 sampai 10 tersebut beserta keterangannya, apakah wajib ada di dalam sebuah mukaddimah atau sunnah ada sisipan tambahan yang harus ada di dalam mukaddimah. Ini yang harus Anda pahami 10 hal ketika Anda membuat sebuah mukaddimah ceramah atau mukaddimah khutbah atau mukaddimah mengajar atau mukaddimah seminar atau mukaddimah ceramah taksiyah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Wassalamualaikum wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.